Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan. Pendidikan bertujuan untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Kelahiran suatu pemikiran sering disamakan sebagai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya. Idealisme menjadi kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh seorang pemuda. Tan Malaka lahir pada Juni 1897. Dia lulusan dari Kuek School atau sekolah guru yang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tan Malaka adalah seorang yang cerdas hingga dia bisa melanjutkan sekolah di Belanda. Akan tetapi, untuk bisa bersekolah di negeri kincir angin, Tan Malaka harus meminjam dana dari orang-orang yang ada di kampungnya dan menerima bantuan dari mantan gurunya. Setelah rampung menempuh pendidikan, Tan Malaka mudik ke tanah air dan berprofesi sebagai pengajar untuk anak-anak kuli perkebunan teh di Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Utara. Sepanjang perjalanan hidup Tan Malaka bertahan hidup dengan berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain, dari negara tetangga bahkan sampai ke benua biru Eropa. Sebelum terjadi Perang Dunia Kedua, Tan Malaka hidup seperti buronan yang harus hidup dengan penyamaran di wilayah Asia Tenggara. Kemudian, di akhir masa pendudukan Jepang, Tan Malaka menyamar sebagai mandor di Banten. Dan hari-harinya dihabiskan untuk menulis karya besar, yang sekarang kita mengenalnya sebagai buku berjudul Madilog. Di waktu revolusi, Tan Malaka dianggap sebagai dalang dari peristiwa 3 Juli 1946. Tan Malaka menentang hasil dari perundingan Republik Indonesia dengan mantan penjajahnya yaitu Belanda. Pada saat itu, Tan Malaka menuntut Indonesia supaya merdeka 100%. Tan Malaka harus terbunuh oleh bangsanya sendiri sekitar Februari 1949. Tan Malaka kehilangan nyawanya karena ditembak oleh pasukan militer Indonesia, yang sialnya tanpa pengadilan di Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, pada 21 Februari 1949.